Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kulati hadibi. Bagi banyak orang sekarang ini masa corona adalah masa yang luar biasa beratnya gitu. Jadi kalau kita melihat sekarang, saya mau ngajarkan tentang ke Anda itu melihat semuanya dari dua sisi gitu. Jangan lihat sesuatu dari satu sisi doang gitu. Sisi aja ya, ketika sisi itu jelek bagi kita, soalnya itu musibah dari kita. Tidak, sob. Apapun yang terjadi itu sudah takdirnya Allah gitu. Mau kita kena corona atau gimana, ekonominya berantakan segala macam-macam. Itu kapan hari saya mengajarkan satu strategi ilmu itu luruskan Pak ya. Lurus. Satu strategi power of nothing itu. Jadi power of nothing itu apa ya? Energi ketiadaan gitu. Ketika Anda tidak mampu, itu sebenarnya Allah memberikan kemampuan pada kita. Ketika tidak mampu, kita berserah diri pada Allah, sehingga kita tidak ada yang ditakutin lagi gitu. Kita tidak ada yang diri kecuali Allah gitu. Kita tidak ada yang diminta kecuali Allah gitu. Kalau kita udah punya power of nothing, intinya struggle. Bayangkan ya, contoh satu orang ya. Salah satu contoh kecil power of nothing, ketika kita dikejar anjing gitu. Tadinya kita nggak bisa ngelewatin tembok yang tinggi 1 meter. Tapi kalau kita kejar anjing karena takutnya, kita langsung refleks langsung bisa ngelewatin gitu. Nah itu ya sisi baru kecil doang gitu. Nah banyak pengusaha yang tumbuh, yang orang hebat jadi itu bukan karena dia punya harta, bukan orang tuanya kaya, bukan. Karena power of nothing, ketiadaan. Pak Ridwan, saya tuh dulu tamatnya cuma SD gitu ya. Ayah saya petani, sekarang jadi orang jadi. Banyak sahabat saya pejabat di kepolisian, di tentara, di mana-mana, itu dia Pak Ridwan, ada namanya Pak Sobirin, sampai namanya Sobirin dulu. Salah satu pamen di ini. Ternyata apa? Pak, saya tuh nggak punya apa-apa gitu. Namanya dia, orang tua aja memberikan Sobirin, sabar gitu. Ternyata apa coba? Luar biasa, dengan keteduhannya dia diajarkan agama, akhlak yang baik, meskipun pas-pasan ininya. Ternyata apa? Jadi orang sekarang, jadi perwira gitu. Pamen ya. Jadi intinya apa? Ya seperti itu. Ternyata apa? Power of nothing itu luar biasa. Jadi sekarang kalau lihat sesuatu, saya lihatin bukan hanya power of nothing-nya ketika kalian punya. Lihat semuanya dari dua sisi. Jadi kalau lihat dari satu sisi, dari sudut pandang kita aja, kadang-kadang kalau kita gak ikhlas, itu kita malah kesel gitu. Kalau kesel, kita gak berkah dari Allah. Berarti kita tidak menyia-nyiakan takdir yang Allah udah tetapkan, atau kita menentang gitu. Tentang Allah bahaya sob. Hilang berkah Anda gitu. Jadi intinya, kalau orang udah hilang berkah itu bahaya sob. Hidupnya sengsara sob. Meskipun ada punya uang banyak itu sengsara sob. Gak ini, matinya sengsara gitu. Mati masuk neraka jangan-jangan gitu. Jadi intinya apa? Intinya lihat sesuatu dari dua sisi, dari dua sisi, dan ambil semuanya hikmahnya. Ketika sesuatu yang buruk bagi kita, kan ada satu firman Allah kan, buruk bagi kita belum tentu buruk untuk bagi Allah gitu. Jadi Allah menentukan, mungkin pandangan kita buruk, padahal enggak juga gitu. Allah memberikan kebaikan pada kita dengan apa yang terjadi gitu. Jadi intinya gitu. Terus banyak sekarang orang ngelihat, karena susah, nggak bisa usaha. Tidak sob. Kayak saya lagi susah, kemarin saya ketemu salah seorang sahabat yang sekarang ditemui prioritas Keputin. Ternyata dia lihat YouTube saya luar biasa, dia nyari ke kantor saya berbulan-bulan, ketemu hanya staff saya jarang ngantor kalau kejadian. Dia cari rumah saya, emang saya nggak ngasih tahu rumah saya gitu, karena saya nggak mau diganggu gitu, biar saya lebih konsentrasi, karena saya kan punya tanggung jawab, punya keluarga gitu. Jadi saya agak protek keluarga gitu. Dan intinya, dan kemarin dia bahagia banget bisa ketemu. Ternyata dia ikut program prioritas, dia punya satu utang di bank, dan ternyata apa, dan sekarang bisa dipertemukan dan ketemu dengan saya di kos-kosan saya, dan dia senangnya luar biasa gitu. Jadi intinya kalau memang takdirnya ketemu ya ketemu gitu. Nah saya nasihati ke dia itu, kalau kita ngerasa bahwa itu jadi masalahnya dia jadi beban, luar biasa sob, nggak berkah sob. Nah SKDA prioritas ini hebatnya gini, bebannya bukan di dia gitu, dialihkan ke prioritas gitu. Jadi Anda secara tidak langsung dikurangi bebannya, sehingga nilai syukurnya Anda hanya berpikir hanya untuk nyari kerja, bukan nyari kerjaan, nyari ini, menyelesaikan ininya. Masalahnya biar intra yang lawan, karena memang dia menangani itu penanganannya. Jadi pengalihan beban ya, pengalihan beban, pengalihan tekanan gitu dengan banknya gitu. Karena kita kan lembaga hukum, ada lembaga hukumnya. Ya udah, nah kemarin udah sukses, dia datang ke kantor bank itu berdua, dia datang bahwa sekarang ini nasabah itu adalah kliennya kami dan kami akan menyelesaikan gitu. So mungkin bingung ya, bagaimana caranya menyelesaikan ini? Saya kan harus memang ada aturan, hutang itu harus dibayar sob. Nah kita negokan pokoknya aja yang kita wajibkan. Nah kita nego seperti itu dengan banknya. Mau apa enggak ya kita usaha namanya. Kalau nggak mau ya kita ngotot terus. Kenapa? Haknya kita kan gitu loh.
Jadi kita tetap kooperatif. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita tidak kooperatif gitu. Anda menyelesaikan hutang tanpa bayar itu salah sob. Karena hutang tetap hutang gitu. Yang ditagih wajibnya kita pokoknya gitu. Cap gimana? Nah, kita ada satu kerjasama luar biasa gitu dengan salah satu bank syariah gitu. Jadi intinya apa? Kalian nyicil gitu. Jadi meskipun gimana, dan itu akan memberikan kepastian ke bank ketika kita SKDA Intra ini apa tuh ambil lurus Pak ya nanti. Ketika SKDA Intra itu menangani, itu pasti kita bayar. Karena apa? Ada uangnya gitu. Kita ada uangnya, ada gimananya. Nah, contoh Anda nyicil udah hampir 70%. Nah, kita nanti kalau kurang-kurang pas udah deal ya ternyata waktunya di bank itu bagus, ya kita bisa percepat gitu. Loh kok bisa? Gitu. Jadi kita bukan hanya menawarkan solusi hukumnya aja, tapi solusi penyelesaiannya ditawarkan. Termasuk solusi usaha Anda ketika Anda susah ya, kita masukkan Anda ke tokonya ke digital. Karena kalau sekarang nih Anda jualan hanya ngandalkan toko aja nggak bisa sob sekarang nih, harus digital. E-commerce memang bagus, tapi kan e-commerce saling makan gitu. Digital kan kita jualan di daerah kita, hanya di kota kita doang gitu. Kan bagus jadinya gitu. Terus kalau Anda punya produksi, kita bisa jualkan. Kita jadikan, kita jadi resellernya Anda, kita jual ke seluruh warga SKDA yang nggak punya produk. Kalau Anda punya produk, luar biasa nggak? Itu kesempatan, berbagi kesempatan. Dan ketika Anda serahkan ke SKDA LBH Intra, itu Anda seolah-olah memang sudah nabung gitu loh, dengan wakafnya gitu. Anda langsung berwakaf. Karena apa? 20 sebagian keuntungannya itu, sebagian ininya Anda itu untuk wakaf gitu. Untuk menyelesaikan masalah Anda juga ke depannya. Luar biasa nggak? Dan Anda itu memang diwajibkan untuk membayar sesuai kemampuannya Anda gitu. Kita lihat kemampuan Anda berapa, terus ini kalau Anda kurang mampu ya sisi usaha kita tingkatkan, kita bantu usahanya. Itu tujuannya, betul nggak ya? Jadi itu tujuannya. Jadi jangan ragu lagi. Jadi saya memang kok Cap Ridwan kok tidak nangani prioritas sendiri? Enggak lah sob, gini loh. Saya sekarang ini gini loh. Cukup Cap Uti yang nangani sekarang ini. Jadi kalau Cap Uti ini luar biasa, udah penanganannya udah kemana-mana, termasuk Intra juga. Itu dari udah 8 tahun dia berpengalaman gitu. Ada Cap Taufik juga secara hukumnya. Insya Allah itu bisa selesai gitu. Biarkan saya sekarang ini nangani apa? Saya punya tanggung jawab yang besar untuk membesarkan Uber Indonesia ya. Itu sekelas Gojek, mudah-mudahan dalam tahun depan kita bisa mengalahkan Gojek gitu. Ya nomor 1 itu doa saya ya. Mohon doanya juga sob, bantu doa itu aja biar saya konsentrasi ke sana. Ternyata apa? Tantangannya itu juga besar, nggak kecil-kecil, nggak kaleng-kaleng sob. Jadi seperti itu. Jadi selamat datang di SKDA Intra, dan kalau Anda mau reguler dan Anda bisa nangani nggak apa-apa. Kita juga punya admin yang membantu Anda. Dan Anda jangan lupa juga YouTube saya juga lengkap di situ gitu, penjelasan segala macam-macam. Jadi intinya itu. Tapi apa salahnya Anda masuk ke SKDA reguler, bayar uang ini, dan warga SKDA yang belum juga silakan daftar juga. Nanti saya siapkan banknya di salah satu bank syariah itu. Nanti saya siapin ada iuran pokoknya itu sekitar 100.000, gak mahal ya. Wajibnya itu 50 ribuan per bulan gitu. Terus sukarelanya terserah Anda gitu. Jadi kalau wajibnya itu terus lurus aja. Wajibnya itu nanti mungkin tiap tahun bisa dibagikan ke Anda aja gitu. Dibagikan ke Anda juga gitu. Jadi seperti itu. Kenapa? Koperasi ini yang saya hanya, kalau kita ngelawan sesuatu ya, korporasi luar negeri asing itu dilawan korporasi kita, kalau perusahaan kecil gak ada apa-apanya. Karena nilai valuasi asing itu luar biasa besar ya, korporasi asing gitu. Telkom yang kita besar, coba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang baru lahir gitu sekarang ini, itu lebih besar lagi. Dan saya contohnya, kenapa korporasi itu asing itu luar biasa besar? Karena dia scale up-nya besar banget sob. Bayangkan, Anda bisa bayangin ya, perusahaan Boeing atau perusahaan Airbus atau apapun, nilainya itu bisa kalah oleh perusahaan Alibaba yang baru 3 tahun dia launching. Kenapa? Scale up itu, kekuatan scale up. Jadi yang sekarang dipentingkan adalah scale up-nya gitu. Jadi intinya seperti itu. Dan kalau kita ngelawan mereka segala macam-macam, itu susah sob. Kecuali kalau kita bersatu. Salah satunya apa? Kita buatin koperasi yang bisa ngelawan korporasi asing dan asing kapitalis adalah korporasi koperasi sob. Dan saya sekarang ini setuju dengan pendiri bangsa kita bahwa koperasi adalah sokoguru bangsa, sokoguru ekonomi kita gitu. Demikian dari saya, mudah-mudahan selamat bergabung. Kalau emang Anda ikhlas, Anda gimana, biarkan pengalihan tekanan tuh di kita, di LBH Intra, ada kapitalisasi tanggung jawab. Sedangkan untuk ininya, untuk Anda hanya fokus ke usaha aja. Jadi jangan ragu ya. Ada biaya, memang ada biaya, karena kita kan menggaji orang juga gitu. Kalau tanpa biaya, masa gini loh, masa berhadapan dengan pegawai bank atau DC segala macam-macam, masa gajinya kita tidak ada pendapatan, mereka ada pendapatan, kalah set gitu. Setidaknya kita cukupin kebutuhan mereka,
kalau hadapan kan seimbang, malah bola puluh lebih besar lagi pendapatannya, sehingga dia bisa lebih pede lagi. Jadi intinya seperti itu. So, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.